Biasanya kalau tiap tahun di bulan Februari, bulan Maret pasar itu koreksi gitu ya. Nah, jadi kesempatan katanya orang-orang itu untuk ngumpulin saham katanya di bulan-bulan ini katanya pas koreksi. Nah, itu di tahun ini akan seperti itu juga nggak sih Om Ben? Atau mendingan tetap jadi scalper aja gitu? Kalau ada yang misalnya yang punya PTBA di harga 2.200 atau 2.500 ya silakan kalau masih mau ngehold untuk swing karena memang masih mungkin masih panjang perjalanannya, masih uptrend Mhm, sahamnya ya kan. mhm. Koreksi ini koreksi yang wajar sekali setelah kenaikan seminggu yang sangat tinggi. Nah, Ya. kalau teman-teman punya average-nya di atas, nah ini yang berbahaya. Saran saya dengan market yang seperti ini ya, kalau kita nggak punya barang di average bawah ya, apalagi kita punyanya di pucuk-pucuk lah. Ini saran saya ya, Ya. teman-teman harus mulai berhati-hati. Artinya apa? Kalau kalian merasa udah berbahaya daripada nggak profit, mending dibungkus dulu. Ngomong-ngomong masalah bungkus itu, level bungkusnya kalau kita udah masuk nih kebetulan nih kan, terus udah ijo nih portonya. Nah, berapa persen nih bagusnya kalau di kondisi kayak gini kita bungkus gitu? Biasanya kalau tiap tahun di bulan Februari, bulan Maret pasar itu koreksi gitu ya. Nah, jadi kesempatan katanya orang-orang itu untuk ngumpulin saham katanya di bulan-bulan ini katanya pas koreksi. Nah, itu di tahun ini akan seperti itu juga nggak sih Om Ben? Atau mendingan tetap jadi scalper aja gitu? Kalau saya lihat tahun Mhm. ini cukup anomali ya, cukup anomali. Kita Mhm. lihat window dressingnya juga nggak terlalu bagus kan, windowsnya nggak terlalu bagus, Iya. tapi malah di gasnya menjelang apa ya akhir Januari awal Februari itu harga bergerak naik lagi ya IHSG-nya ya. Mhm. Kita lihat kalau kita lihat bener ya di akhir akhir Januari baru IHSG ngegas ya dari Iya. harga 6.500-an mencapai hampir 7.000 ya, hampir 7.000 seperti itu. Nah, Mhm. ini memang sedikit anomali karena ya kita ngerti dan kita harus paham bahwa market ini bergerak secara dinamis. Jadi kita nggak Mhm. boleh intinya begini ya. Oh, karena histori itu berulang seperti itu ya. History repeat itself Mhm. katanya kan. Jadi oke, biasanya Februari koreksi saya akan ngumpulin barang. Nah, kita harus mengerti juga sekarang ini Iya. kalau marketnya dinamis seperti ini ya, kita harus lebih berhati-hati. Intinya apa? Mhm. Apalagi dari market globalnya ini tidak kondusif dengan adanya perang, ya kan? Kita nggak ngerti perang Mhm. ini bakal berlanjut berapa lama, ya kan? Kita nggak pernah ngerti dan ini akan Betul. merembet kemana kita nggak akan pernah ngerti. Ada yang bilang ini awal perang dunia ketiga katanya seperti itu, tapi kita nggak akan pernah ngerti. Nah, yang kita bisa mengerti adalah kita harus mulai berhati-hati kalau marketnya sudah apa ya gejolaknya terlalu volatil seperti ini. Kita ngerti ya. Mhm. Beberapa waktu kemarin ya harga saham bergerak naik semua tiba-tiba rontok dan kita lihat banget hari ini pergerakan IHSG-nya juga sangat volatil ya kan pagi naik Betul. tinggi ke Betul. atas terus dibanting turun naik lagi terus closingnya merah ya dan harga saham tertekan semua karena apa ya karena volatilitasnya terlalu tinggi. Nah, kalau saran saya dengan market yang seperti ini ya kalau kita nggak punya barang di average bawah ya apalagi kita punyanya di pucuk-pucuk lah. Ini saran saya ya Heeh. teman-teman harus mulai berhati-hati. Artinya apa? Kalau kalian merasa udah berbahaya daripada nggak profit, mending dibungkus dulu. Kalau saya Mhm. seperti itu. Jadi saya Mhm. tadi mengingatkan juga buat teman-teman di PPC, kalau ada yang beli saham nikel di pucuk, hati-hati saya bilang seperti itu. Itu bahaya banget Mhm. karena ya kita ngerti bisa jadi kan kayak bubble ya, bisa pecah sewaktu-waktu. Mhm. Kalau sampai bubble seperti itu rontok, kita siap nggak dengan resikonya? Nah ini yang harus kita pertimbangkan. Jadi menurut Betul. saya kembali ke masing-masing portofolio teman-teman. Teman-teman punya average berapa dan teman-teman plannya Mhm. bagaimana? Kalau ada yang misalnya yang punya PTBA di harga 2.200 atau 2.500 ya silakan kalau masih mau ngehold untuk swing karena memang masih mungkin masih panjang perjalanannya, masih uptrend Mhm. sahamnya ya kan. Mhm. Koreksi ini koreksi yang wajar sekali setelah kenaikan seminggu yang sangat tinggi. Nah, Ya. kalau teman-teman punya average-nya di atas, nah ini yang berbahaya. Ya kan? Hmm. Niatnya kita mau scalping dengan harapan harganya lebih tinggi lagi, tapi ternyata market berkehendak lain kan. Nah, ini harus kita Mhm. waspadai, kita harus disiplin dengan plan yang ada. Jangan sampai kita pinginnya scalping jadi malah jadi invest seperti itu. Alias nyangkut ya, nyangkut di atas. Jadinya udah invest aja, siapa tahu besok balik lagi. Nah, ini jangan sampai terjadi seperti itu menurut saya gitu. Jadi investor dadakan gitu ya. Aduh, serem banget nih Om Ben. Kalau kejadian, moga-moga Cuan Troopers ini bisa itu ya, bisa ngatur-ngatur portofolio seperti tadi kata Om Ben, lihat average-nya di level berapa. Kalau bisa jangan beli di pucuk dulu karena risikonya udah tinggi banget. Tapi Om Ben, ngomong-ngomong masalah bungkus itu, level bungkusnya kalau kita udah masuk nih kebetulan nih kan, terus udah ijo nih portonya. Nah, berapa persen nih bagusnya kalau di kondisi kayak gini kita bungkus gitu? Kembali ke plan kita awal ya. Jadi plannya awal Hmm. bagaimana? Contoh ya, contoh kemarin saya masuk di salah satu saham nikel ya.
Mhm. Pagi-pagi waktu spike ke atas saya merasa udah cukup ya, saya dapat profit sekitar 8 sampai 10% seperti itu, ya udah saya mulai mulai Mhm. taking profit. Karena apa? Niat saya hanya scalping, ya. Niat Mhm. saya hanya scalping, memanfaatkan volatilitas lonjakan di pagi hari itu, ya kan? Nah, kalau Mhm. sudah terjadi scalping, bungkus gimana? Ya udah, selesai. Kalau kita mau entry Mhm. lagi, baru analisa ulang, kan seperti itu. Jadi saya tidak pernah berkata, oh sudah 5%, nah, kalian harus jualan. Enggak seperti itu. Plan kalian bagaimana? Dan juga melihat dari marketnya bagaimana. Karena plan saya awalnya waktu kemarin saya beli sore untuk jual pagi. Jelas banget. Jadi saya Mhm. 5 menit awal di pagi hari udah saya jual semuanya. Nah, ini yang penting buat kita ketahui plan kita seperti apa. Kalau plan kita memang untuk bermain panjang seperti itu, ya masuknya juga harus berhati-hati kan, masuknya juga nyicil kan seperti itu. Jadi saya nggak bisa bilang langsung bilang, oh semua yang punya batu bara nikel udah jualin semua. Nggak seperti itu. Karena apa? Karena kembali ke plan masing-masing, ya. Nah, Mhm. teman-teman, ini masalahnya teman-teman punya plan atau enggak? Itu yang jadi masalah. Jangan sampai masuk karena apa ya, asal ikut-ikutan. Oh, duh, teman-teman pada beli saham batu bara, teman-teman pada beli saham nikel, saya ikutan beli saham nikel, lagi rame-ramenya ini. Nah, itu jangan. Kalau yang terjadi ya, maka nggak heran teman-teman enaknya take profit atau gimana nih? Mana nih? Waduh, panik ya kan semua. Nah, saran saya kalau memang teman-teman nggak punya plan ya seperti itu, sudah melihat apa ya, gejolak marketnya sudah nggak enak, tekanan jual tinggi seperti itu, ya teman-teman harus mulai taking profit, ya karena jelas teman-teman nggak punya plan kan seperti itu. Artinya apa? Artinya teman-teman hanya memanfaatkan momentum aja. Itu saran dari saya seperti itu. Ya.